Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kita dapat bertemu kembali di pagi hari ini. Tentunya semuanya sudah mandi. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa dengan membaca surah Al-Fatihah di dalam hati saja ya anak-anak. Enggak, kita baca bareng-bareng di dalam hati saja. Alhamdulillah, semoga dengan baca Al-Fatihah tadi kita dapat diberi kemudahan untuk belajar di pagi hari ini. Untuk pelajaran pada pagi hari ini kita masuk ke pembelajaran yaitu bunyi. Kalian tahu apa pengertian bunyi anak-anak? Bunyi adalah suatu gelombang yang dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contoh, gendang ditabuh, seruling ditiup, kaleng dipukul, pintu diketuk, dan lain-lain. Kemudian apa saja yang menjadi sifat-sifat bunyi itu antara lain? Yang pertama, bunyi merambat memerlukan ruang atau medium. Perambatan bunyi dapat terjadi lewat medium baik padat, cair, atau gas. Namun, bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Yang kedua, bunyi dapat dibiaskan. Kamu pasti pernah mendengar suara petir. Jika didengarkan lebih seksama, suara petir di malam hari lebih keras daripada siang hari. Pada siang hari, udara di permukaan lebih panas dibandingkan di malam hari. Akibatnya, kerapatan udara di siang hari jadi lebih renggang dibandingkan di malam hari. Nah, perbedaan kerapatan udara inilah yang menyebabkan bunyi dapat dibiaskan. Kemudian yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Pantulan bunyi ketika bunyi mengenai suatu menghalang sehingga dapat terjadi gema atau gaung. Nah, pengertian dari gema itu sendiri adalah bunyi pantul yang terdengar jelas. Contoh gema, ketika kita berteriak di pinggir tebing nanti akan terdengar dengan jelas. Kemudian pengertian gaung adalah bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contoh gaung, ketika kita berteriak di dalam gua atau di dalam sebuah ruangan, biasanya kita akan mendengar suara-suara yang tidak jelas. Baiklah anak-anakku, sekarang kita masuk ke lembar kerja siswa dari yang sudah kita sampaikan tadi. Baiklah, untuk lembar kerja siswa yang pertama, kita akan mencoba membuat alat percobaan sederhana yang membuktikan bahwa bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Percobaan pertama, tujuan yaitu mengidentifikasi sifat bunyi atau merambat melalui udara. Alat dan bahan-bahan yang diperlukan: selang plastik, yaitu bunyi merambat melalui udara atau gas, panjang 2 meter. Dan langkah kerja yang pertama, pegang salah satu ujung selang dan minta salah satu orang tuamu memegang ujung lainnya. 2. Dekatkan ujung selang ke telinga. Yang ketiga, mintalah orang tuamu berbicara melalui ujung selang yang dipegang. Yang keempat, dengarkan dan catat apa yang beliau sampaikan, kemudian berikan hasilnya kepada orang tua. Yang terakhir, praktekkan bersama orang tua di rumah, kemudian videokan. Percobaan kedua, dengan tujuan mengidentifikasi sifat bunyi merambat melalui benda padat. Alat dan bahan. Yang pertama, gelas plastik 4 buah, 2 benang kasur, 3 paku. Langkah kerjanya, yang pertama, buatlah lubang kecil dengan ujung paku di tengah dasar gelas plastik. Kedua, potong tali kasur sepanjang 2-2,5 meter. Ketiga, masukkan benang ke dalam gelas plastik melalui lubang kecil. Buatlah simpul agar tidak lepas. 5. Berbicaralah dengan orang tuamu melalui telepon gelas atau plastik. Kemudian lepaskan benang dari gelas plastik. 7. Berbicaralah dengan orang tuamu melalui telepon gelas plastik tanpa benang. Terakhir, dengarkan dan catat apa yang disampaikan, berikan hasilnya dengan praktekkan dan video di rumah. Percobaan ketiga,
dengan tujuan mengidentifikasikan sifat bunyi merambat melalui benda cair. Alat dan bahan yaitu ember besar dan air, batu koral, corong kecil. Langkah kerja: yang pertama, isi ember dengan air hingga penuh. 2. Masukkan corong ke dalam ember hingga bagian bawahnya terendam. Usahakan corong tidak menempel pada ember. Yang ketiga, ketuklah salah satu sisi ember dengan menggunakan batu secara perlahan. Sementara itu, dekatkan telingamu pada bagian atas corong. Yang terakhir, dengarkan dan catat hasilnya. Nah, dari ketiga percobaan tadi, kalian bisa membuat tabel dengan mengisi tabel yang sudah tersedia di hasil percobaan, baik percobaan pertama, kedua, dan ketiga. Dan media apa saja yang kalian gunakan, media dari udara, benda padat, dan benda cair. Kemudian bunyi yang dihasilkan, apakah terdengar atau tidak terdengar. Kalian cukup mencentang saja. Baiklah anak-anakku, semua sudah tersampaikan dengan jelas, dan semoga apa yang sudah Pak Ambar sampaikan tadi bisa membuat anak-anak menjadi lebih kreatif dan lebih semangat lagi dalam belajar. Untuk selanjutnya, perhatikan video yang akan Pak Ambar sampaikan di bawah ini. Terima kasih, mungkin cukup sekian dari Pak Ambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Media Education video kami, Sumayasa Dum Education. Salam pendidikan. Mempersembahkan bunyi dan sumber energi bunyi. Bagian 1. Bunyi dan sumber energi bunyi. Bunyi: seruling, gamelan, gitar. Energi bunyi. Bunyi merupakan segala sesuatu yang dapat didengar oleh telinga kita. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Bunyi merupakan bentuk energi. Saat berbicara kita mengeluarkan bunyi. Sumber energi bunyi. Contohnya, saat berbicara kita mengeluarkan bunyi. Gitar yang dipetik akan mengeluarkan bunyi. Gamelan yang dipukul akan mengeluarkan bunyi. Seruling yang ditiup akan mengeluarkan bunyi. Bagian 2. Jenis-jenis bunyi. Bunyi infrasonik, bunyi audiosonik, bunyi ultrasonik. Frekuensi bunyi. Bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Setiap getaran memiliki frekuensi tertentu. Frekuensi adalah banyaknya getaran dalam 1 detik. Satuan frekuensi adalah Hertz atau Hz. Bunyi infrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi kurang dari 20 Hz. Bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh hewan seperti jangkrik, anjing, dan gajah. Bunyi audiosonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi antara 20 sampai 20 Hz. Bunyi tersebut hanya dapat didengar oleh manusia. Bunyi ultrasonik, yaitu bunyi yang memiliki frekuensi lebih dari 20 Hz. Bunyi tersebut dapat didengar oleh hewan seperti kelelawar, paus, dan lumba-lumba.
Perambatan bunyi. Bunyi dapat didengar hingga ke telinga karena terjadi proses perambatan bunyi. Bunyi merambat melalui zat perantara, benda padat, cair, dan udara. Perambatan bunyi paling cepat melalui medium benda padat, kemudian benda cair, dan perambatan bunyi paling lambat melalui udara. Perambatan bunyi melalui benda padat, contohnya bunyi detak jantung pasien merambat melalui stetoskop ke telinga dokter. Perambatan bunyi melalui benda cair, misalnya lumba-lumba menggunakan perambatan bunyi di dalam air untuk berkomunikasi dengan sesamanya. Perambatan bunyi melalui udara, misalnya saat kita berbicara, bunyi akan merambat melalui udara ke telinga. Bagian 3. Pemantulan bunyi. Bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Gema, gaung. Bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli, contohnya saat bernyanyi di kamar mandi. Jarak antara sumber bunyi dengan bidang pantul yang amat dekat sehingga bunyi pantul kembali dalam waktu singkat. Bunyi gema adalah bunyi yang muncul setelah bunyi asli, contohnya saat berteriak di tebing atau dalam goa. Bunyi gaung adalah sebagian bunyi pantul yang didengar bersamaan dengan bunyi asli, contohnya suara di bioskop atau studio musik. Manfaat bunyi pantul. 1. Untuk mengukur kedalaman laut. 2. Untuk mengetahui kedudukan benda dalam laut. 3. Mendeteksi keretakan pada logam. 4. USG dalam bidang kedokteran. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat dan Anda menyukainya, silahkan like, subscribe, dan share. Terima kasih.